Seorang atlet benjang asal Tibet pernah berkata, jika orang lain bisa, ya udah dia saja. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya. Saya Gusman Sige. Saya Kamal Ocon. Balik lagi di konten. Ngobrolin yang lagi nge-trend. Atlet benjang. Tibet. Tibet. Kelat benjang itu setahu saya asli Ujung Berung. Dibawa sama orang Tibet buat bergelut sama Yeti. Yeti kan ini makhluk yang dari pegunungan itu di Tibet. Himalaya betul. Yeti dulu sering muncul di film kartun Popeye. Tapi nggak jadi Atlet. Khusus dia di sana. mendalami benjang. Iya betul. Bukan di Tibet. Paguron. Paguruan benjang. Benjang tuh kayak gimana sih? Gelut ya? Berantem? Saya nggak tahu sih asli urutannya mah, tapi kan ada arak-arakannya. Gitu kayak Singadepo kan benjang teh. Tuh mabok ada arak-arakan. Ini maksudnya iring-iringan. Ya. Itu salah satu kesenian Sunda ya. Sunda. Yang harus kita memulai itu dilestarikan gitu. Jadi dirawat kayak orang-orang Ujung Berung itu masih merawat kebudayaan benjang. Jadi katanya kalau di Ujung Berung kalau lagi ada memang festival benjang ya jalan-jalan pada ditutup. Gitu. Jadi kan mengelilingi daerah sekitaran Ujung Berung. Gitu tuh. Itu tuh salah satu tradisi yang harus dilestarikan. Yang harus dilestarikan juga adalah fakta-fakta yang akan disampaikan oleh Kamal Ocon di Fakcon. Fakta-fakta Ocon. Ini biar kita lestari. Lestari dulu ini. Kalau kemarin kita kan dengan apa? Dengan apa? Musik dengan hal-hal yang di luar tubuh. Ya betul. Kalau sekarang ini. Ini masuk lagi ke dalam tubuh. Ini di luar tubuh tapi bisa masuk ke dalam. Jadi eksternal. Tubuh kita dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jin? Enggak, tapi dikerok. Jadi bener. Jadi kerokan itu pas masuk angin ternyata mampu merusak kulit. Iyalah. Kulit. Itu mah jelas. Enggak, jadi ini berbahaya. Oh, bahaya. Jadi kerokan itu berbahaya kalau intensitasnya terlalu rapat. Gitu. Jadi kerokan adalah terapi pengobatan alternatif untuk meringankan gejala masuk angin katanya. Iya, gitu betul. Kan secara tradisional. Nyatanya metode menggosok dan menekan bagian permukaan tubuh akan menyebabkan perubahan warna pada kulit yang merupakan pertanda pembuluh darah halus atau disebutnya kapiler. Nah, itu di bawah permukaan kulit itu bisa pecah. Iya betul. Itu bahayanya teh. Betul sekali, makanya Jadi, saya nggak pernah. Makanya si koinnya juga harus diperhatikan kalau mau mengerok. Ya. Jangan kan koin 100 biasanya yang wayang sama yang benggol. Nah itu. Iya betul. Koin benggol buat kobak biasanya. Kobak. Di pasar malam itu ada. Biasanya dipakai main kobak, beresnya pakai ngerok. Nah itu bahaya. Karena itu hasil judi. Iya, hasil judi kobak itu. Nah itu pembuluh darah langsung pecah bisa. Ya makanya saya juga kalau misalnya masuk angin pernah kerokan karena itu ngerusak si kulitnya. Ya, permukaan kulit si pembuluh darahnya. Ini bahayanya lagi. Saat pembuluh darah pecah maka bisa menjadi sarang kuman yang menyebabkan infeksi lokal atau kondisi yang lebih berat karena terbawa aliran pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah kalau pembuluh darah pecah mah bisa stroke, mana? Lamun pas dikerok-kerok juga. Stand up pecah mah aman ya. Apa? Stand up pecah mah aman. Kalau pembuluh darah pecah mah stroke. Kalau masuk angin istirahat sebetulnya yang paling benar. Istirahat, terus minum sup ayam. Iya, kalau di Australia itu makan sup ayam. Karena hangat, iya. Karena kalau di bule mah nggak ada masuk angin. Enterwin nggak ada. Bener-bener sih ada. Iya benar. Nggak ada. Tapi logikanya juga emang nggak ada katanya secara kesehatan. Betul. Kan kalau ban tuh kemasukan angin kan membesar. Kenapa tubuh kita ketika tidak kemasukan angin tidak membesar? Makanya bahaya kalau memang benar ada. Kalau misalkan beneran angin bisa masuk ke dalam tubuh, seharusnya ada sistem pengeluaran di tubuh itu kayak pentil. Pentil dices. Dan kalau lagi masuk angin bahaya, jangan dekat-dekat dengan benda tajam. Ya. Bisi bucat. Bisi bitu. Atau kalau misalkan pengen cepat cepat sembuh, diem aja jangan kemana-mana. Ban aja kalau nggak kemana-mana miis kan. Miis. Bener. Bocor halus. Miis. Miis. Bener. Miis.
Kalau memang ada masuk angin, itu tubuh kita harus bisa milih antara yang biasa dan yang cubles. Kalau cubles gampang. Apa namanya? Kalau bocor gampang. Kalau bocor nggak ribet gitu. Beda sama yang biasa. Cubles. Itu bukan cubles namanya. Tubles. Tubles, tub teh. Tub itu tabung. Les tuh tanpa ngeroles. tabung berarti. Ya, tanpa tabung. Itu tadi fakta yang pertama bahwa masuk angin bisa merusak permukaan dan warna kulit. Betul. Pembuluh darah yang lebih bahayanya. Ya. Jadi jangan dibiasakan lah. Ya. Gimana tradisional kayaknya di Indonesia aja yang ada kerokan kayak gini. Dah di Tibet Dulu ada. saudara saya pernah. Kenapa? Dia masuk angin cenah mah apa ngerokan kan, dikerokan sama saya teh, dikerok sampai pada merah. Beresnya ke Lembang, mau motor. Ya. Masuk angin dong. Pulang. Sakit seminggu. Oh, kalau saudara saya mah dia keroknya udah nggak pakai yang koin 500-an. Kan itu mah kecil ya. 500 yang apa? Yang kuning. Yang kuning. Ya itu mah 100, Deng. Iya, yang 100 kecil. Yang 100 kening kan, itu kecil. Terus dikasih yang 500-an yang gede gini wayang. Itu 100 yang wayang mah. 500? 100. Oh, 100 ya? 100. Oh, 100 ternyata. Lupa Yang lagi. kuning saya. 500. Ya, kalau saudara saya mah mintanya biar agak banyakan ke keroknya pakai parutan kelapa. Jadi aduh gitu. Kertihan atuh. Cuman jadinya ada kulit-kulit kecil yang ngaramai gitu. Lumayan itu kalau diperes jadi santan. Aman masuk angin emang paruri. Fakta yang kedua. Apa? Fakta yang kedua itu tidur. Nah, ini tidur. Spesialisasi Kamal Ocon banget ini. Tuh. Ternyata tidur bisa meningkatkan pertumbuhan pada tubuh. Wah. Wah, itulah alasannya ya. Alasan apa? Alasan mana tidur wae? Jadi growth hormone akan meningkat paling banyak saat seseorang tidur, bukan hanya tidur siang. Oleh karena itu, diharapkan kecukupan istirahat saat masa tumbuh kembang akan membantu tumbuh kembang lebih optimal. Garis bawahi masa tumbuh kembang. Saya masih tumbuh kembang. Enggak. Tumbuh kembung mana mah. Sare wae dahar tara. Jadi memang saya tidur kagak nguku dahar. Semua kegiatan di dunia ini itu mengganggu Kamal Ocon sebetulnya. Termasuk syuting ini mengganggu kegiatan Kamal Ocon. Saya sedang nyenyak. Oh, jadi gitu ya kalau makanya kalau misalkan kita olahraga tuh di gym gitu suka dikasih tahu sama PT-nya. Jadi yang harus diperhatikan tuh 3. Apa aja? Try hard. Try hard tuh? Bukan try hard, apa sih? Latihan yang baik. Work hard. Terus eat hard. Makan. Sama sleep hard. Jadi 3 ini teh harus cukup. Olahraga. Asupan makan, olahraga, dan istirahat. Kalau salah satunya miss? Ya susah tuh misalkan olahraga terus sama makan, tidur enggak sok. Wah. Gimana? Mending tidur ya. Nah, makan enggak makan terus sama tidur tapi olahraga enggak. Olahraga tapi tidur susah itu juga. Saya mah tidur we. Satu aja ya. Hard teuing gitu. Iya. Setelah terlalu hard. Olahraga teu darun teu tidur. Betul gitu. Jadi bagus ya kalau misalkan tidur secukupnya. Ya, tidur secukupnya sesuai dengan kondisi tubuh, ulah dipaksakan tidur terusnya. Iya betul, karena kalau tidur seharian juga pusing mal. Saya mata suka buruk. Ya kan kalau orang tua suka gitu. Molor we sia teh panon buruk. Aduh buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga. Bahwa tidur bisa meningkatkan pertumbuhan, tapi dalam masa tumbuh kembang. Ya biasanya anak-anak, Gus. Ya. 12 atau 13 tahun ya, kan betul. sedang masa pertumbuhan. Makanya kan umur-umur segitu mah suka bobo siang. Bobo siang dulu amai gitu suka. Itu juga. Dia kebiasaan. Saya agak menyesal ngeliat kesini tadi. Sama Bimi cucu biasanya. Itu fakta yang kedua. Kita ke fakta yang ketiga. Apa tuh? Ternyata tubuh yang cepat lelah itu disebabkan oleh kurangnya zat besi. Jadi tubuh manusia memerlukan zat besi untuk membawa oksigen ke bagian-bagian tubuh dalam bentuk hemoglobin. Jika seseorang kekurangan zat besi dalam tubuhnya, maka seseorang itu akan merasa cepat lelah. Contoh makanan kaya zat besi misalnya daging merah, ikan, ayam, tahu buncis hingga kacang polong. Hemoglobin naon? Hemoglobin itu
kekurangan zat dalam tubuh. Salah. Hemoglobin adalah sel darah merah. Bodoh. Oh, ini salah. Nah, IPA IPS? IPS. Oh, pantesan IPA tuh saya mah. Bahasa tadi nama. Hemoglobin. Hemoglobin. Ya, betul. Jadi itu. zat besi mampu mengikat Hemoglobin oksigen, dan oksigen. Makanya kalau misalkan yang suka lelah tambah lagi asupan zat besinya dengan memakan linggis ya. Zat besi langsung itu mah ya besi memang lah. besi, tapi bukan besi itu maksudnya zat. Oh. Atau kalau bisa makan linggis, pacul kan ada besi ya. Iya benar. Tapi ini tadi zat besi yang makanan-makanan yang mengandung zat besi Apa aja itu tadi? Daging merah. Daging merah berarti daging Hellboy ya. emang Hellboy merah, tapi senengan. Oke, kudu kana raka. Kudu kan anak hese. Biasa we berarti daging ayam juga mungkin tuh daging ayam merah. Bukan daging ayam merah. Daging merah itu adalah daging sapi. Oh, iya. Gitu, daging kambing. Senengan ayam jagon beureum. Iya. Ikan, ayam, tahu, buncis, tak kacang polong. kacang polong, iya. Jadi mengonsumsi itu, jadi diperbanyak kalau misalnya cepat lelah, makan ayam, makan tahu. Nah, betul. Tahu ya tiap hari. Tahu. Karena bener tahu kan ini makanan yang tadi disebutin itu makanan yang kandungan proteinnya tinggi. Oh, proteinnya tinggi selain zat besi berarti. Enggak maksudnya kalaupun misalkan nantinya ngegadoin tahu doang juga nggak masalah, nggak usah pakai nasi. Sebetulnya yang bikin kita kenyang itu adalah protein. Oh, bukan karbo. Bukan karbohidrat. Itu menurut Aderai. Bener, tapi terpercaya Aderai. Aderai mah terpercaya, badannya aja sterak atuh. Dan wajahnya juga awet muda. Iya benar. Katanya kan Aderai sudah 120 tahun. Enggak. Ya tapi tetap gitu bentuknya kan. Umurnya berapa ya dia kayaknya 50-an sampai. Iya, kan udah 60-an lah, udah aki-aki lah istilahnya mungkin kan. Tapi apa? Tuh 54. aki-aki. Ya aki-aki 54 mah geus boga incu pasti umuran sakitu. Enggak, punya incu. Bener. Tapi kalau misalkan ada Rain sok tetangga kamu yang umur 54 pasti geus rada ripuh. Mau juga. Saha? Teuing. Mang Odin? Saha Mang Odin? Tapi ada Rai meskipun umurnya nanti kalau udah tua pun udah aki-aki tetap dipanggil Ade ya. Benar. So sweet. Itu. Tetap dipanggil Ade. Tetap ada geus aki-aki ge aki Ade. Ade mau kemana? Saya pernah dulu. Adik saya kan dipanggilnya Ade. Lari-larian tuh waktu kecil tuh. Ade gitu. Mang Ade naon? Punten. Bukan ke Mang Ade. Iya ke Ade. Ada tetangga namanya Mang Ade. Nah, tapi kan di Sunda memang gitu ada ya. Ujang, ya. Mang Ujang, padahal kan Ujang itu panggilan, tapi dijadikan nama, jadi namanya emang Ujang. Ya. Gitu ada yang ini Akang. Akang ada. Itu itu aja ke Pak Akang. Bapak atau Akang? Ya. Ada juga yang namanya AA. Oh bener ada. Namanya AA. Ke Bapak AA itu. Ke Bapak ke AA. Ya duka dah. AA mana? Abi AA. Saya AA. Ada. Gitu. Di Sunda memang kayak kok jadi ngomongin soal nama. Ya, tapi balik lagi ke tadi zat besi. Ya betul. Wah, fakta Ocon kali ini mah lumayan ada ilmunya. Ini edukatif. Ya, jadi betul. memang di fakta Ocon mah seminggu ini edukatif, seminggu nanti gitu. Omong kosong. Seringnya sih omong kosong ya. Dan sebetulnya itu juga bisa di-googling sebetulnya mah. Nggak perlu disampaikan juga, teman-teman bisa ngelihat sendiri. Tapi kan orang Indonesia kadang apa sih fakta-fakta yang nggak sengaja gitu ketemunya. Tapi ini juga dari fakta-fakta Ocon kan informasi yang lebih lengkapnya bisa di-googling dan dipelajari. Nah, itu gitu. dia. Lebih baik bertanya kepada ahlinya. Aika saya makan ahlinya. Benar. Saya mah cuma mengutarakan fakta aja. Iya, betul. Terima kasih loh. Oke, Mal. Oke. Ada apa nih gonjang-ganjing seminggu ini? Nggak seminggu sih ini sebetulnya. Tapi yang lagi rame itu apa? Ini yang saya lihat di media sosial mah soal di MBZ. Kenapa MBZ? Ada yang kecelakaan, yang ugal-ugalan. Oh iya, ini apa namanya? Pajero. Pajero Memang kenapa sih ugal-ugalan terus? Nggak tahu, kenapa tuh? Wah, Anda pakai Pajero ya? Wah, iya. Kacau Kalau naik mobil tuh, memang bawaannya mungkin. Bawanya.
Lebih ke jumping. Camping. Wah, mungkin bawaannya adrenalin. Adrenalin kan beberapa oknum pengendara Pajero memang kayak ngerasa ngerasa yang memiliki jalan. Nah, jalan abi. Ya betul. Makanya kemarin karena pikiran supir yang pengendara Pajero itu mobil jalan abi, makanya dia ugal-ugalan sampai menabrak Mobil yang depannya ya. Katanya shuttle yang tertabrak. Wah itu kasihan tuh orang-orang yang mau ke luar kota pakai travel ya. Jadi harus Jadi korban. Iya, harus jadi korban. Kasihan. Ada korban jiwa? Tidak ada katanya, cuma Korban apa? Misalnya tuh terkilir retak katanya korbannya. Sampai berdarah-berdarah. Ada 2 katanya korbannya. Oh iya, ada yang bahunya retak, ada yang rumah tangganya retak ya. Itu nanti dibahasnya. Itu di kilometer berapa itu? Kurang tahu kilometer berapanya mah ya, tapi katanya yang pengendaranya ini adalah oknum dari berseragam coklat. Oh, instansi terkait lah ya. Oknum tuh. Ya, kalau misalkan oknum di jalan mah kita sama-sama warga negara Indonesia tuh harusnya sama-sama saling bisa menghargai. Apalagi ini nyalipnya dari kiri. Dari bahu. Dari bahu siapa? Bahu Aderai tadi. Kalau ueng. Abang Badagur. Suka digujelegan. Dari bahu jalan. Ya, bahu jalan. Bahu jalan. Dan kenapa ketahuan itu oknum berseragam coklat? Karena dari plat nomornya kelihatan bahwa itu instansi tersebut. Ya, betul. Tapi anehnya katanya berubah jadi sipil setelah tabrakan. Karena itu sakti itu berarti. Sakti ya. Ketika mengendarai itu aman platnya. Jadi itu emang otomatis kayaknya. Pas tabrakan ganti langsung. Keren. Tabrakan lagi ganti lagi. Warna berem. Ini PNS sih. Keren lah ya. Tapi katanya ini yang kemarin yang tadi pagi mungkin sempat ramai juga. Katanya ini masuknya sudah diselesaikannya dengan restoratif justice katanya. Jadi didamaikan. Kekeluargaan ya. Keluargaan. Family banget. Katanya akan diganti kerusakannya. Tidak lewat jalur pidana, padahal kan sudah cukup membahayakan nyawa orang lain. Pak. Coba kalau misalkan yang pelakunya adalah warga kecil. Wah, bubuk. Digantung di MBJ. Inilah penegakan hukum di Indonesia tuh memang bagus. Bagus waktu gagah. Tapi yang di MBJ itu masih di MBJ juga beberapa waktu yang lalu ramai juga ini kolbak yang tiguling yang tabrakan yang terguling sampai mbeknya atau kambingnya mencar. Kabur di MBJ ngantri. Nah, itu kasihan tuh. Nanti kalau misalkan si kambingnya mau keluar harus bayar tol. Gimana? Udah nggak punya ongkos kambingnya. Itu kenapa bisa tertabrak sama kasusnya? Nggak tahu tuh, kayaknya mah ya apakah entah karena pecah ban atau apa. Tapi udah di pinggir si videonya si mobilnya udah di pinggir, terus si kambing-kambingnya lagi jalan ke arah berlawanan ke rest area. Capek cenah hoyong mau ke Solaria. Lapar. Nah ini edukasi juga nih buat sobat PR. Kalau misalnya lagi di jalan tol itu tidak boleh melewati bahu jalan karena bahu jalan itu diperuntukkan untuk yang darurat kalau misalnya mau berhenti atau ngebenerin mobil gitu. Yang mogok itu boleh di bahu jalan, tapi kalau misalnya untuk ngelewat jangan. Kalau untuk sedih di bahu saya. Kalau mau jogging bahu reksa. Aduh, Allahu Akbar. Itu lebih keren. Ya keren nih. Tuh tadi berita yang pertama. Kalau yang kedua itu ada ini, Mal. Apa? Film Dilan. Oh, film Dilan. Film Dilan ini bakal muncul versi ininya Chinese. Wah, ini bukan versi Chinese. Kan ini Dilan ini. Bukan Dilan ini itu bukan Dilannya jadi orang Chinese. Bukan. Oh, bukan, tapi menceritakan Dilan pas SD setelah TK. Oh, kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 atau ini ya tuh. Karena si Dilan itu sebelum ketemu siapa? Pacarnya Milea, sebelum ketemu Milea dan Ancika itu bertemu dengan gadis perempuan yang berdarah Cina. Oh, gitu. Cinta pertama Dilan itu Adik Chang'e. Cinta monyetnya tuh Dik Chang'e. Adik Chang'e, iya. Tahu nggak Adik Chang'e? Ini
Tian Feng bukan? Ya betul, Jenderal Tiang Feng. Jadi dulu tuh Jenderal Tiang Feng di Kahyangan nih. Jenderal Tiang Feng teh ingin naksir sama adik Chang'e. Ini mau menceritakan Dilan atau Jenderal Tian Feng? Ya biar tahu aja. Jadi karena si adik Chang'e-nya ini nggak suka sama Jenderal Tiang Feng, dia masuk ke kayak mesin waktu gitu untuk memutar waktu biar ketemu lagi sama si adik Chang'e. Taunya ketahuan sama Raja Langit. Terus dikutuk lah. Akhirnya dia turun ke bumi dan harus merasakan 1000 tahun. Bukan 1000 siksaan cinta. Oh, bener. Menjadi Tipatkai. Akhirnya menjadi seekor babi. Ya betul, Tipatkai. Ketemu sama Sun Gokong, ketemu sama Wuching dan juga Biksu Tong Tong. Samcong. Iya betul. Nah katanya di film Kerasakti yang baru, Tong Sangcong bakal diganti sama Tom Dilong. Drummer. Bling. Makanya ada Jenderal Tian Feng itu sampai mengutarakan atau sebuah kalimat yang memorable. Apa tuh? Itu yang beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Dari dulu beginilah cinta. Itu dia. Deritanya tiada akhir. Karena 1000 penderitaan. 1000 penderitaan cinta. Anjis. Nah, Dilan ini rilis. Dilan Dilannya rilis kapan? Filmnya mah belum tahu ya, cuma si bukunya sudah bisa di pre-order di PD Baik, di Instagramnya Ayah PD Baik. Iya. Gitu. Ini berarti franchise-nya Dilan. Hah? Apa ini prequel berarti? Prequel. Nah, prequel. Kan sama setelah Milea udah Anchika. Terus setelah sebelumnya yang ini Wah ini. Nah, mungkin nanti bakal bikin Dilan versi sudah kakek-kakek. Nah, sudah kakek-kakek atau masih dalam bentuk sperma. Gitu, Rina. Ya, bercandanya gitu. Tapi yang kakek-kakek kayaknya seru sih. Sudah tua terus mengenang. Jadi subuh ke masjid. Pegawaian ada. Jadi muazin. Kadang-kadang linglung. Ada nate jam 3 subuh geuning. Mun teh jam 6 isuk-isuk. Anu jamaah ngan teh sajajar-jajar aca. Ya. Bari baratuk. Aku itu mana? Nah, ada nate udah sama batuk-batuk. Allahu Akbar. Gitu dah. Ada gitunya. Gitu. Terus pagi-pagi ngemrat jalan. Di selokan. Ngadoruk runtah. Iya, bakar runtah. Dilan tinu gangster ngadoruk runtah mari. Bakar sampah pagi-pagi. Tapi kita tunggu. Kita lihat aja. Dilan ceritanya akan berakhir di mana. Tapi memang seru-seru sih. Kan Dilan 1 Milea 1990, ada 92-nya, 91-nya, terus ada Anchika-nya. Kan? Sekarang Dilan ini. Ya, benar. Dan semuanya hampir ada semua filmnya. Jadi dari buku diangkat ke film. Gitu. Ya, betul sekali. Ya, kita lihat aja seperti apa filmnya nanti ya. Kalau saya mah yang Anchika juga belum nonton. Terus si bukunya baru nonton baru baca setengah. Belum saya habiskan, belum ditamatin gitu. Nantilah. Ya. Males macam. Lumayan, tapi selingan mah bisa lah Drunken Molen. Nah, kalau itu mah masih saya baca. Gitu. Jadi ada lagi yang lagi rame apa? Yang lagi rame itu kemarin soal paling ini yang beribadah dibubarkan saya tahu. Aduh itu kenapa tahun 2024 masih ada pembubaran orang yang lagi beribadah? Jadi katanya mahasiswa-mahasiswi sedang beribadah di rumah. Rosario di rumah atau kontrakan mungkin kontrakan ya gitu. Beribadah di rumah dan dibubarkan oleh Pak Dingding. Siapa Pak Dingding? RT-nya namanya Pak Dingding. Oh, Pak Dingding nama RT-nya. Jadi warga menggeruduk dipimpin oleh seorang RT yang bernama Dingding. Ding. Balik Pak Ding. Di video yang beredar nih yang saya lihat, udahlah ngapain ibadah-ibadah. Ibadah mah di gereja atau di masjid sana gitu. Untung di dia gitu. Hari kamu sholat lohor di rumah. Gimana sih? Leung lamun sholat. Ya betul. Iya mas jam sholat naga jam 7:30. Subuh 7:30. Subrang itu. Nah itu padahal itu juga tidak mengganggu siapa-siapa ya. Sedang beribadah, ibadahnya juga di rumah. Toh kita juga banyak yang beribadah di rumah gitu. Dan kondisinya memang malam, tapi kan belum larut malam, belum jam 12 gitu. Iya, itu mah terlalu mundur
20 tahun ke belakang Ya, kayak gitu-gitu teh. dibubarkan sampai katanya ada yang berdarah dari mahasiswa. Allahu Akbar. Dan kabar terakhir katanya Pak Dingding dan Jadi nggak enak ya. ya Pak RT Dingding dan beberapa oknum sudah ditangkap oleh kepolisian. Nah gitu gercep lah, kasihan lah. Apa namanya, beribadah itu adalah hak semua warga negara Indonesia ya. Betul. Karena Indonesia ini sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, orang tuh wajib beribadah. Ya. Dan Gitu. kita harus bertoleransi, gitu. Iya, aduh pakai Kita harus bertoleransi sama orang yang ibadahnya berbeda dengan kita. Ya, Gitu. kan weh, atuh biarin aja yang ibadah mah. Selama agamanya masih diakui oleh negara, terus juga tidak ada kesesatan di situ. Ya, kan gitu. minimal kita yang susah beribadah ya orang lain biarin lah. Iya, Udah mah kitanya susah beribadah meralang orang lain. Iya, ini juga kan azan tabrak weh, terusan di luar ya. Terus ini juga ada video yang yang lagi rame, yang memperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong, terus ada yang jahil si minuman temannya tuh dikasih abu rokok. Terus? Gitu, pada si cowoknya tuh lagi galau gitu. Tapi bercandanya begitu ditaburin abu rokok ke minumannya. Terus mereka pada ketawa-ketawa. Ini orang-orang kayak gini tuh, saya teh agak sebel gitu sama orang yang mainin makanan. Ya. Atau minuman gitu. Karena kita kan udah beli nih makanannya, pakai udah duit. dibikin sama orang. Pakai duit lagi. Pakai duit gitu. Terus habis itu dimain-mainin tuh suka agak emosi gitu. Ya. Karena selain tidak menghargai teman yang kita jahilin, juga tidak menghargai makanan yang sudah ada. Ya, tidak menghargai makanan yang sudah ada. Itu kan makanan tuh dari bumi. Ya. Zaman dulu itu orang-orang sampai bikin selamatan ketika panen raya. Itu demi mensyukuri hasil bumi. Ini hasil buminya udah ada, kita tidak susah-susah, tinggal beli, tinggal makan. regot. Iya. Malah gitu-gitu. Jadi dulu juga kan sempat ramai yang telurnya dibuang, Iya, kayak gitu ya. Iya. Jahil tapi mungkin bagi mereka lucu mungkin. Ya, tapi saya nggak ngelihat ada lucu di situ. Nah, itu. Ada yang ini yang makan liwet kan ngampar tuh pakai daun pisang. Gitu pas lagi makan terus ada yang ngelewat diinjek makanannya gitu. Terus pada ketawa-ketawa, itu nggak lucu itu. Ya. Nggak lucu. Kalau saya pernah tuh lagi makan bareng gitu, jahilnya bukan dilewat, tapi kita gebong cau batang pisang, kita potong-potong, terus kita bakar, kita kecapin, jadi juga gepuk. Terus disebarin tuh di makanan itu. Wah, ya gepuk, gagal tuh. Tapi looks-nya kayak gepuk. Itu lucu menurut saya. Karena ada effort buat jahilnya. Itu pernah disengaja. Kalau saya pernah nggak sengaja ini mah. Jadi kan emang ngeliwat biasa ngampar di bawah tuh. Gitu. Terus yang satu orang teh ke toilet dulu cuci tangan kan. Si makannya itu dimakan kucing. Sedikit-sedikit gitu. Saya biarin. Kasihan kucing juga mau makan. Udah aja si kucingnya tuh diawasin. Awas kucingnya. Terus makan. Dia teh ngomong gini dulu. Tidak ada yang gelehan di sini, tidak ada, makan langsung. Sampai habis, pas habis baru dikasih tahu. Kok bekas kucing gitu. Habis itu, gitu. Mana yang nano gelehan? Kalau itu mah bukan jahil, itu mah tidak sengaja tuh dimakan kucing yang jahil itu. Tapi selain yang selain berita yang barusan yang receh-receh, ada lagi berita-berita yang lahir dari para selebritas. Nah, soal tadi yang retak itu. Yang retak? Apa tuh yang retak tuh? Ada sebuah hubungan pernikahan, kan kita teh mikir bahwa pernikahan itu satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya, satu untuk satu orang. Betul. Tapi kan problematika dalam rumah tangga ada aja ya. Ya, gonjang-ganjing. Betul, sehingga dua insan yang bersatu dalam pernikahan harus akhirnya bercerai. Sebenarnya itu mah hal yang biasa di Indonesia. Tapi karena yang ini menimpa ke selebritis jadinya omongan publik, jadi omongan publik. Jadi konsumsi publik. Betul. Jadi obrolan warung kopi. Betul. Saya agak sedikit bosan sebetulnya sama berita ini karena di Instagram ngeliat, di TikTok ngeliat, di Twitter juga ngeliat, dan di sini juga dibahas. Allahu Akbar.
Perceraian Ria Ricis versus Teuku Ryan. Versus so. lagi. Emang gelut. Si Gayowa UFC. Asli McGregor. Versus ieu Rahman Kili-Kili. Ada dulu petinju. Jadi perceraian YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan ini lagi rame ya. Karena si putusan perceraian Oh iya benar. Ya, dari pengadilan agama itu bocor. Nyebar ke publik. Akhirnya jadi konsumsi publik tuh. Jadi tahu duduk permasalahannya. Iya bener. Nah saya juga baca kebetulan. Nah disebutkan bahwa rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan awalnya rukun dan harmonis. Tapi sejak April 2022 semasa Ria Ricis hamil, rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dan dirasa tidak ada lagi kecocokan karena tidak adanya suatu kesatuan pandangan antara keduanya gitu. Dan tidak satu visi dan misi gitu. Memang jalan terbaiknya mungkin bisa dirasa harus berpisah. Ya, nih penggugat atau Ria Ricis merasa tergugat atau Teuku Ryan, aduh. Bahasanya penggugat tergugat ini sama kayak di ininya, di akte cerainya. Iya, di berkasnya. Iya, berkas gugatan cerainya. Tidak netral katanya si Teuku Ryan-nya. Berat sebelah. Atau tidak berimbang dalam bersikap sebagai suami terhadap penggugat dan sebagai anak terhadap ibu tergugat. Jadi sebenarnya masalahnya ada sedikit friksi lah. Ada sangkut pautnya dengan orang tua dari Teuku Ryan. Tergugat. Ya, aduh jangan tergugat itu terguyur. Tergagut. Nah, ini ada beberapa poin-poin perceraian dari Ria Ricis dan juga Teuku Ryan ya. Yang pertama, Teuku Ryan itu katanya anak mami. Ya anak mami, KBG anak mami. Ya tuh anak mas, apa anak mas? Iya, mi. Ciki, Mi anak mas. Kayak mie kremes gitu. Iya. Jadi dalam gugatannya Ria Ricis membeberkan permasalahan bermula pada saat awal Ramadan 2022. Jadi waktu itu teh ada ketidakcocokan nih antara Ria Ricis sama ibu mertua karena salah satu ucapan atau tindakan ibunya Teuku Ryan yang menyinggung perasaannya. Jadi apa namanya kan si Teuku Ryan-nya teh dikasih susu kurma gitu sama si Ria Ricis. Terus ibunya teh ngomong, "Kok minumnya susu es, lain susu kok minum dingin? Kan biasanya juga nggak dingin gitu." Tersinggung. Naon sih maneh gitu. Diam, nggak melawan, tapi malamnya diajak diskusi Riannya. Iya. Dan ini juga katanya selama bulan Ramadan Rian puasa. Sahur. Kan maksudnya kerja ya. Iya, kerja. Nanti ada ke situ. Iya. Nah, abis itu pas diceritain ke ke si Riannya, itu tadi mama kamu ngomongnya gini gitu. Terus kata Riannya malah bukan berusaha menenangkan Ricis, malah membela ibunya gitu. Ngomong naon mereka indung aing gitu. Kita indung aing gitu-gitu ge. Udah ya, enggak gitu. Mungkin. Enggak ya. Ya pokoknya dia membela ibunya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu ada dituduh membenci mertua gitu. Komunikasi barang langka gitu. Jadi udah mah jarang komunikasi, terus si Ria Ricisnya dituduh membenci mertuanya gitu. Jadi setiap cekcok teh Teuku Ryan selalu menuduh Ria Ricis benci dan tidak dekat dengan keluarganya. Jadi tiap Ria Ricis curhat nih, ibu kamu gini-gini, kamu emang kamu benci sama ibu saya gitu. Mungkin dari sana ya. Iya. Terus selain itu juga si Teuku Ryan-nya mengatakan bahwa orang tua tidak boleh meminta maaf kepada anak karena mereka tidak pernah salah. Karena si ibu yang melahirkan. Iya, gini-gini juga kan mereka yang melahirkan kita sebagai gitu. anak. Nah, Ria Ricis mengungkapkan kalau si Teuku Ryan ini selalu membela ibunya dengan kalimat, "Dia yang telah melahirkan saya ke dunia." Padahal Teuku Ryan ini lupa yang melahirkan ke dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah perantara. Benar sih. Iya benar. Meskipun jasanya sangat besar. Betul, tapi kalau misalkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Teuku Ryan tidak akan jadi Teuku Ryan. Dan memang kadang ada salah ibu juga. Iya, namanya juga manusia tuh. Iya. Rasul aja kan ada salahnya. Iya. Manusia yang paling sempurna itu teh, iya, apalagi betul. ibu. Nah gitu, terus yang selanjutnya juga ada terkait masalah uang. Masalah keuangan, finansial. Jadi Ria Ricis juga mengungkapkan kalau Teuku Ryan pernah mendiamkan Ria Ricis selama 1 minggu.
karena mungkin habis dijahit jadi diamkan dulu sejenak. Bukan lagi demo masak ini. Terus karena didiemin nih, dengan alasannya teh karena tidak punya uang jadi didiamkan, tidak punya uang. Ya udah akhirnya Ria Ricis inisiatif lah untuk mengirimkan sejumlah uang 500 juta coy. Oh 500 juta mah bisa beli imah. Enggak sih bener, tapi kan saya nggak sebagai imah. Mengirimkan sejumlah uang sampai 500 juta gitu melalui saksi 2. Nah ini saya nggak tahu saksi 2-nya siapa. 2 saksi apa saksi 2? Saksi 2. Saksi 2. Untuk diteruskan kepada tergugat lagi Ya, ke Tekurian. Jadi gitu. ditransfer senilai 500 juta, terus katanya hangat lagi. Iya tuh, duit nggak sasu mamanya teh haneut. 500 juta, Bro. Asli. Beli Mio ge bisa sabaraha puluh. Kernaon mulai penting atuh. Ya kan bisa maksudnya. Ya betul. Nah itu tadi dari point of view Ria Ricis. Nah, kalau dari POV Tekuriannya katanya menjelaskan bahwa meskipun benar ibundanya meminta dia untuk tidak bekerja, tuh kan selamanya tadi. Oh iya benar. Jadi yang kerja. Dia teh mau kerja Ria Ricis teh kan wajar ya kalau misalnya istri kerja ditemenin diantar sama suami gitu. Jadi selama kerja mah selama bulan puasa mah jangan kerja. Ya kata ibunya teh harusnya kamu teh nggak kerja tuh udah bulan puasa ini teh. Bulan puasa mah berkah gitu mungkin. Gitu. Nah, ya. Itu menjelaskan bahwa meskipun tadi ibundanya melarang untuk bekerja, bukan melarang, meminta selama bulan Ramadan tahun pertama, hal itu bukan alasan utama dari perceraian katanya. Cuman itu salah juga sih ibunya. Kan bilangnya bulan Ramadan harusnya nggak kerja. Eta tukang kolak kerja, kamu. Masa bulan Ramadan nggak boleh kerja? Tukang kalapa muda mah payuna bulan puasa. Iya harus kerja justru karena itu adalah bulan penuh berkah. Cari berkah dari pekerjaan ya kan, dari ibadah gitu atuh. Tapi mungkin kan pengen ngumpul-ngumpul keluarga. Karena kan secara ekonomi mah bisalah sebulan fokus ibadah mah kita tidak akan kekurangan. Kan ke tukang kalapa muda mah moal. Iya benar. Tukang kolak moal. Iya kecuali kalau tukang kalapanya bilang gini, kita nggak usah kerja, cukuplah sebulan kita tidak akan kekurangan kalapa gitu. Iya. Karena ekonomi yang dihitungnya bukan kalapanya. Yang penting kalapa utuh gitu. Nah menurut Tekurian bahwa mungkin ibundanya berpikir bahwa pekerjaan dalam syuting dan konten itu bisa dilakukan di luar bulan Ramadan ya. Udahlah Ramadan mah fokus ibadah, nanti kita ngonten atau kerja lagi mah di luar bulan puasa gitu. Menurut Tekurian hal tersebut mungkin hanya merupakan kesalahpahaman. Jadi miskomunikasi menurut Rian mah antara Ria Ricis dan keluarganya gitu. Dia menjelaskan bahwa jawaban Ria Ricis yang menyatakan kalau misalnya Rian tidak bekerja, kita mau makan apa hanyalah jawaban yang wajar. Ya wajar atuh. Mah tegawe mau makan apa kita? Ya tinggal pilih Indomie aya. Mie gelas aya. Kecuali mie anak emas ese. Ngaliwat bisa. Makanya sih sebenarnya ini mungkin saran juga buat Ria Ricis. Nanti next kan kalau sudah resmi bercerai nanti next mencari suami lagi gitu yang sudah tidak punya mertua aja kan, tidak punya mertua gitu kan, misalnya orang oge kan sebenarnya. Ya. Jadi mah tidak akan ada cekcok dengan mertua karena geus areueuh. Karena orang tua Kamal Ocon kan dua-duanya sudah meninggal. Tidak akan direcokin lah. Tidak akan. Rumah sudah ada meskipun banyak berit kan. Iya. Justru bakal jadi aneh kalau misalkan ada yang menikah dengan Kamal Ocon terus dia bilang nggak harmonis sama mertua. Berarti curiga. Iya. Disambatkan berarti itu. Iya betul. Ya apapun yang terjadi antara Tekurian dan Ria Ricis semoga bebas lah, saya mah nggak peduli. Ada jalan terbaik lah. Iya ada jalan terbaik. Dan netizen juga masyarakat media sosial merasa kehausan kontennya sudah terpenuhi. Betul. Jangan sampai mengorek-ngorek terus lah. Iya. Itu teh permasalahan rumah tangga orang lain yang harusnya jadi dapur orang lain gitu. Ini juga agak aneh kan sebenarnya, itu kan sidangnya katanya tertutup, tapi kok bisa berkasnya jadi go public. Iya gitu. betul. Saya jadi agak kepo jadinya nge-googling orang-orang yang udah cerai. Mana nih ternyata ada di website, cuman nggak bisa di-download sih berkasnya. Mungkin di screenshot bisa. Tapi nggak bisa dibaca, maksudnya nggak kebuka, cuman ada tulisannya aja, gitu. Nge-searching mantan nunggu cerai. Bukan.
Bener kunaon ya yang nyau. Pas dibaca tuh kan emang rudet tiba lagi. Emang problematik sih yo. Untung tekawin yang urang. Harus validasi pisan sih. Asli. Selain itu ada apa lagi, Mal? Ini ada Eko Patrio Ya. katanya diusulkan PAN jadi calon menteri di nanti pemerintahan Pragib. Kalau sudah terpilih pasangan Prabowo Gibran dan beberapa waktu ini mungkin akan menyusun kabinet. Nah ini dan partai-partai kan mulai menyusun juga siapa yang akan diusulkan menjadi menteri-menterinya. Nah ini PAN salah satunya adalah mengusulkan Eko Patrio. Jadi Zulkifli Hasan menyebutkan nama Eko Patrio. Ia mengatakan bahwa artis ibu kota itu akan menjadi calon menteri. Nah, ini berarti lumayan peningkatan karir kan. Sudah 4 kali Eko Patrio ini jadi anggota DPR kan. Berarti sekarang naik nih jadi menteri. Jadi menteri dari legislatif ke eksekutif. Iya nih. Menurut keterangan Ketua Praksi PAN DPR Saleh Pertaunan, ini Pertaunan Daulani. Daulay. Oh, benar, Pertaunan Daulay. Eko Patrio merupakan sosok yang mumpuni. Saat itu Saleh sempat menyinggung rekam jejak Eko Patrio dalam pemerintahan dan memimpin PAN untuk meraih 10 kursi DPRD DKI dan 3 kursi DPR RI. Jadi prestasi Eko Patrio selama memimpin PAN katanya. Ya, selama memimpin PAN, Eko Patrio bisa membeli 3 kursi dan 10 kursi. 13 kursi. 13 kursi jaminannya. Eko juga sudah 4 kali terpilih menjadi anggota DPR. Dari 2009 ya? 2009 sampai 2020, 4 kali Eko Patrio sudah jadi anggota DPR. 2009 sampai 2024 berapa tahun berarti itu? 10, 15. 4 kali mah berarti ya 20. Ya, mau Hampir 20 tahun. tahun. Gokil. Nah, ini ada daftar kekayaan Eko Patrio. Eko Patrio, dia mah udah kayak dari lama sih. Dari ngelawak dia mah. Tanah dan bangunan ada 151 miliar. Lokasi ada 3. Ya. Ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, 4 deng. Nganjuk, masih kena Nganjuk gini. Enggak, itu daerah Nganjuk, bukan ngutang. Sama Karangasem. Terus harta bergerak lainnya ada 1,2 miliar. Harta lainnya 1,7 miliar. Alat transportasi 700 juta. Ada mobil Toyota Alphard minibus tahun 2003. Mobil Toyota Alphard minibus tahun 2017. Kas dan setara kas 8,6 miliar. Oh, aya uang kas na oge. Ya maksudnya kas dia meureun. Ya berarti suka nagih uang kas berarti ke istrinya, ke anaknya. Kayak di sekolah gini. Uang kas, tukang nagihan uang kas. 131 miliar. Totalnya 131 miliar. Enggak dong. Enggak. Eko Patrio ini ternyata memiliki harta kekayaan Iya lebih betul, 131 miliar. Oh iya benar. Ngeri 131 miliar. Miliar, Bos. Uang semua itu teh. Iyalah uang. Ya maksudnya aset dia semua. Ini bolu kukus. Ini perwakilan rakyat 131 miliar. Harusnya rakyatnya lebih kaya lagi. Harusnya ya. Yang diwakili itu lebih. Iya tuh. Enggak, tapi benar juga yang mewakili harus punya kekayaan yang cukup untuk membantu. Iya, kalau berkurang mah. Tapi ini malah bertambah ya. Kalau berkurang berarti kan hartanya dipakai untuk pengabdian. Iya benar. Kalau hartanya bertambah, apakah mengabdi atau tidak? Ya kita lihat 5 tahun ke depan berkurang nggak dari 131 miliar? Caya saya. Ternyata berkurang jadi 130 miliar. 1 miliar lumayan. Betul. Itu tadi dari keluarga PAN. Betul. Ini politik nih. Oh itu berarti PAN lumayan bikin beritanya lumayan sering ya? Sebelumnya kan anaknya Pak Zulkifli Hasan yang Starbucks itu yang Starbucks, terus akhirnya dia bikin acara lagi di Monas, bela Palestina, CFD. Untuk menutupi blundernya dia. Ya jelas lah. Setelah menutup Ka'bah dengan Starbucks. Asli, saya pikir pemain bola saja yang sering blunder. Berita yang selanjutnya ini dari ada produser film Budi Pekerti nih yang terseret dugaan kasus telat bayar gaji karyawan. Ini di-spill sama akun Twitter @japoota. Ya, Japota. Diungkap bahwa jadi kafe tersebutnya punya interior estetik, tapi ngebayar gaji karyawannya telat gitu. Bahkan sampai sekarang belum dibayar ya setelah berbulan-bulan.
Nah, si pemilik akun Twitter tersebut menjelaskan kalau pengalaman tak mengenakan itu teh dirasain sama sahabatnya yang merupakan karyawan di kafe tersebut. Nah, terspilah pemilik dari kafe itu tersebut. namanya adalah Wilawati, Yang mana adalah produser film Budi Pekerti. Pekerti. Wah, film Budi Pekerti kan bagus ya itu. bagus. Salah Dan memang satu film terbaik di di Indonesia. betul. Dan memang si filmnya juga menyoroti soal yang viral, yang klarifikasi. Iya betul, bener. Yang cancel culture juga. Ya, akhirnya produsernya kena cancel culture. Apakah Gitu. akan meminta maaf? Ya kita tidak tahu, tapi ya ini kasihan lah kalau berbulan-bulan sudah tidak dibayar. Iya sih. Katanya ada satu outlet yang di Bali kalau nggak salah, apa sama ya, yang jadi apa namanya untuk operasional untuk bahan baku teh dari karyawannya itu sama nggak? Oh nggak beda ya? Beda itu ternyata. Karyawan dibayarnya telat berbulan-bulan. Berbulan-bulan gajinya. sampai sekarang belum bayar. Karena dia juga jadi produser film. Apakah tertukar Ya itu dia, saya nggak tahu gaji ya. karyawannya untuk jadi kru? Gaji kru. Betul. Seharusnya seperti di filmnya ya, judulnya kan Budi Pekerti ya. Junjunglah Budi Pekerti dengan membayarkan gaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Nah, jadi sebelum keringatnya Haknya. juga dipenuhi. Betul atuh, kan percuma kalau misalkan apa namanya si tempatnya estetik, kopinya enak, Tamannya tapi, bagus, katanya tamannya bagus, tapi dolim. Estetik tapi dolim. Kamu tahu nggak dolim? Dolim teh. Dolim itu tidak boleh sama Gusti Allah. Zalim. Ya zolim. Zalim, eta we lah pokoknya nama. Jadi hak-haknya tolong dipenuhi lah kalau memang betul. Seperti itu. Karena memang kan di Indonesia mah harus viral dulu baru ditangani. Ya, tapi katanya ini juga sempat mengancam sama UITE. Oh iya betul. Nah kalau kita mah jangan diancam, kita kan cuma bacain doang. Karena yang menyebarkan berita ini dianggap ya ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ini mah bukan pencemaran nama baik, kita hanya menyampaikan yang lagi rame. menyampaikan berita saja gitu. Kan kebenarannya mah ya. Iya, kalau misalkan marah berarti ngerasa ini. Kalau nggak ngerasa mah biasa-biasa aja, santai weh atuh. Ya, itu aja mungkin yang bisa kita Sampaikan. angkat ya si berita-berita yang lagi rame. Kita lihat di minggu depan yang rame apalagi, apakah ada yang lebih seru, apa ada yang lebih kontroversial. Ya mudah-mudahan sih yang lucu-lucu ya. Ya, jadi biar tidak berat teuing ke sayanya ya. Ya, pertama itu biar tidak berat-berat teuing. Yang kedua biar ya Indonesia teh isinya yang lucu-lucu aja lah, jangan udah. yang pusing-pusing gitu, kasihan. Toh kan aparatnya juga udah lucu-lucu. Aduh. Saya mau aing lurus tuh tadinya. Ya udah, terima kasih buat sobat konten, sobat PR. Edit lah eta bisa kudu diedit. Yang kewe ngomongna tuh. Ayo ke closing-nya. Itu udah sorry no. Oke, closing lah. Ya, terima kasih buat sobat PR yang sudah nonton. Ya. Semoga terhibur. Kita bakal ketemu lagi di konten episode selanjutnya. Gusman Sige pamit. Kamal Ocon pamit. Bakal ditutup oleh kata-kata hari ini dari Kamal Ocon. Kata-kata hari ini soal keluarga karena tadi beritanya banyak soal keluarga. Apa tuh? Nah, jadi judulnya rumah tangga. Anjay. Rumah tangga. Akhirnya kau menikah, sedang aku masih saja kalah. Anjir, ya keren pokoknya mah. Akhirnya aku menikah dan membangun rumah lengkap dengan tangga dan anak-anaknya. Sedang aku masih kalah dan bangun siang sebab semalaman lelah begadang. Tapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Makanya jangan sampai sudah tak punya harta, tak punya keluarga. Sedih pokoknya. Oke, segitu aja dari kami berdua. Dadah.